Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas materi tentang dimensi, materi tentang besaran, dan lain-lain. Nah, pada materi hari ini kita akan bahas tentang pengukuran. Apa saja yang diukur, apa saja alat-alatnya untuk mengukur. Nah, misalkan contohnya untuk mengukur anak bayi, apa saja alatnya, atau mengukur panjang, mengukur diameter diameter dalam, mengukur diameter luar, apa saja alatnya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengukurnya, itu pun akan kita bahas pada materi hari ini, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk pengukuran, apa sih itu pengukuran atau apa sih pengertian dari pengukuran? Nah, pengertian itu sendiri adalah kegiatan mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukurnya masing-masing. Nah, kenapa menggunakan alat ukurnya masing-masing? Karena berbeda-beda. Setiap alat itu digunakan untuk mengukur satu benda. Nah, contoh misalkan untuk mengukur waktu. Mengukur waktu kita bisa menggunakan arloji atau jam tangan, atau juga bisa menggunakan stopwatch. Nah, apa perbedaannya jam tangan dengan stopwatch? Pasti berbeda. Karena stopwatch lebih akurat, bisa mengukur sampai 0 sepersekian detik. Nah, itu bisa diukur oleh stopwatch. Dan untuk mengukur massa misalnya, untuk mengukur massa ada juga berbagai macam alat yang bisa digunakan, ya. Nah, makanya kegiatan mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukurnya masing-masing. Nah, artinya alat ukur yang digunakan berbeda-beda untuk setiap keadaan atau untuk setiap benda. Nah, itu yang dimaksud dengan pengukuran. Nah, sekarang dalam pengukuran itu ada jenis alat ukur. Nah, apa saja yang bisa kita ukur di sini nih? Yang pertama adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu terbagi lagi, ada mistar atau meteran, atau kalau untuk ininya meteran yang biasa digunakan oleh tukang bangunan, ataupun meteran yang digunakan oleh tukang jahit. Nah, itu berbeda, ya. Nah, habis itu ada jangka sorong. Jangka sorong ini seperti apa bentuknya nanti akan kita bahas. Ada juga mikrometer sekrup untuk mengukur panjang. Nah, yang kedua itu ada alat ukur massa. Alat ukur massa itu apa-apa saja. Yang pertama ada neraca dua lengan. Nah, bagaimana bentuknya nanti akan kita bahas, dan fungsinya seperti apa, cara menggunakannya bagaimana nanti akan kita bahas. Dan juga ada neraca langkah, dan juga ada neraca Ohaus, serta neraca elektrik. Nah, apa-apa saja ini dan bagaimana cara kita menggunakannya nanti akan kita bahas, ya. Dan selain itu ada juga alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini ada dua, ada arloji atau jam, dan juga stopwatch. Nah, dan yang terakhir ada alat ukur volume. Alat ukur volume ini nanti akan kita gunakan untuk mengukur volume zat cair dan juga volume zat padat. Ini yang biasa digunakan, ya. Nah, sekarang akan kita bahas dulu nih alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu ada mistar. Nah, contohnya mistar itu seperti ini, atau penggaris yang biasa kita gunakan di sekolah. Ini penggaris, biasanya panjangnya 30 cm biasanya. Nah, ada juga meteran. Meteran ini digunakan oleh tukang biasanya, tukang rumah yang biasanya untuk buat rumah dan lain sebagainya. Karena ini panjangnya bisa mencapai 10 meter kalau nggak salah. Dan juga ada untuk meteran jahit. Nah, tukang jahit ini biasanya untuk digunakan mengukur kain. Berapa sih panjang lengan kita? Berapa sih panjang besar dada, besar pinggang misalnya, atau panjang kaki yang digunakan oleh penjahit untuk mengukur badan kita ketika akan menjahit pakaian yang akan dijahit nantinya. Nah, ini contoh mistar. Nah, mistar ini atau penggaris. Jadi, ini ada angka-angkanya, ya. Ada angka-angkanya. Nah, ini satuan dalam mistar itu digunakan cm. Ya, satuannya digunakan cm. Nah, ini contoh untuk pengukuran pada mistar. Nah, untuk pengukuran pada mistar ini diletakkan pada posisi 0 dan kita lihat posisi akhir. Posisi akhirnya ada di 3 cm
1 cm, 2 cm, 3 cm. Nah, ini 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti karena akhirnya di sini, maka pengukuran panjang kayu ini adalah 3,7 cm. Ini cara menggunakan untuk mistar. Nah, apakah harus selalu pada posisi 0? Nah, biar lebih mudahnya, ya. Jadi kita tinggal langsung melihat angka akhirnya berapa. Terkadang ada juga yang tidak. Contoh seperti ini. Ya, ini contoh soalnya. Nah, ini tidak digunakan pada posisi awalnya atau di titik awalnya 0. Jadi kita lihat ada skala depan, ada skala belakang, atau ada nilai awal, ada nilai akhir. Nah, kita lihat nilai akhirnya berapa. Nilai akhirnya ada 6 cm. Nilai awalnya ada 2 cm. Nah, bagaimana cara pengukurannya? Nah, kita lihat aja. Kita kurangkan nilai akhir dengan nilai awal. Ini sehingga panjangnya menjadi 6 dikurang 2 sehingga menjadi 4 cm. Menjadi 4 cm. Ya. Nah, ini yang akan menjadi panjang dari pensil itu sendiri, yaitu 4 cm. Nah, alat yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, ada rahang dalam. Rahang dalam ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Contoh kalau kita menggunakan pipa misalnya. Pipa itu kita akan ukur berapa diameter dalamnya. Kita tinggal masukkan pipa itu atau diameter dalam pipa itu ke sini dan kita tarik. Kita tarik, ini penarik pada jangka sorong, kita tarik. Nah, nanti kita akan lihat berapa diameter dalam dari pipa tersebut, ya. Dan ini atau rahang luar. Rahang luar ini digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda atau bisa mengukur panjang suatu benda bisa atau bisa mengukur diameter suatu benda bisa. Contoh misalkan kita letakkan kelereng di sini boleh. Atau kalau mengukur untuk diameter luar, berarti kita letakkan di sini pipa misalnya. Kita bisa ukur berapa diameter luar dari pipa itu sendiri. Nah, habis itu ini untuk mengukur kedalaman. Nah, mengukur kedalaman. Fungsinya bagaimana? Nah, biasanya ini digunakan pada konstruksi misalnya. Konstruksi. Jadi nanti dibor, misalkan dindingnya dibor. Di bor itu berapa kedalaman bor dinding itu, misalkan untuk meletakkan piser misalnya atau meletakkan paku misalnya. Nah, jadi diukur. Jadi ini bisa ditarik, ini penarik ini bisa ditarik ke kanan. Jadi nanti ini pun akan memanjang. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, selain itu, ini ada skrup atau pengunci. Biasanya digunakan ketika sesudah kita mengukur panjang suatu benda atau diameter suatu benda, ini kita kunci. Supaya hasil pengukurannya tidak lari, tidak bergeser. Nah, ini digunakan setelah kita ukur bendanya, kita kunci, baru kita lihat berapa skalanya. Nah, dalam skala pada jangka sorong ini ada dua. Ada skala utama, ada skala nonius. Skala utama adalah yang di bawah ini. Yang di bawah ini. Nah, satuannya dalam sentimeter. Ya, dalam sentimeter. Dan skala nonius adalah yang di dekat rahang luar ini. Kalau kita geser, ini pun juga akan bergeser nih. Yang di bawah. Ini, yang di bawah ini. Nah, ini adalah skala nonius pada jangka sorong. Nah, selain itu, ketelitian pada jangka sorong ini adalah 0,01 cm. Ya, 0,01 cm. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Contoh seperti ini. Ini kita mengukur skrup yang cukup panjang. Ya, mengukur skrup yang cukup panjang. Yang pertama kita lihat adalah berapa untuk nilai dari skala utamanya. Nah, kita lihat skala utamanya. Bagaimana cara mengukurnya? Kita lihat skala utama sampai pada angka 0 di titik
atau angka 0 pada skala nonius. Ingat, yang di atas ini adalah skala utama, yang di atas ya. Dari 0 sampai 4 ini adalah skala utama dan 0 sampai 10 ini adalah skala nonius. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu skala utama sampai titik 0 pada skala nonius. Berarti ini 0. Skala noniusnya adalah skala nonius 0-nya di sini, berarti ini 0, 1, 1,1. Karena di sini sudah ada 0 pada angka skala nonius, berarti berhenti sampai di situ. Ya, berhenti sampai di situ. Berarti skala utamanya ya. Berarti kita bisa lihat untuk skala utamanya. Nah, untuk skala utamanya adalah 1,1 cm. Ya, 1,1 cm. Nah, bagaimana cara kita mengukur skala noniusnya? Ya, untuk mengukur skala noniusnya, kita lihat angka yang berhimpit. Nah, yang berhimpit maksudnya itu membentuk garis lurus. Berarti ini membentuk garis lurus kah dengan skala utama? Tidak. Ini juga tidak. Nah, kita lihat skala yang berhimpit. Skala yang berhimpit adalah 7. Nah, dia membentuk satu garis lurus. Satu garis lurus dengan skala utamanya. Berarti ini yang kita ambil. Ya, ini yang kita ambil. Nah, berarti skala noniusnya adalah 7. Ingat, ketelitian dari jangka sorong adalah tadi 0,01 cm. Berarti skala noniusnya kita kalikan 0,01 cm sehingga menjadi 0,07 cm. Ya. Nah, jadi berapa hasil pengukuran pada panjang skrup ini? Pada panjangnya adalah kita totalkan skala utama ditambah dengan skala nonius 1,1 cm ditambah 0,07 cm sehingga hasilnya menjadi 1,17 cm. Nah, ini hasilnya lebih akurat. Kalau kita menggunakan mistar mungkin yang terlihat adalah 1,1 cm aja. Ya kan? 1,1 cm. Jadi kalau menggunakan jangka sorong itu lebih teliti dan ketelitiannya mencapai 0,01 cm. Nah, berarti inilah hasil dari pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Ini contohnya, ya. Jadi yang pertama kita lihat adalah lihat dulu skala utama sampai pada titik 0 skala nonius, berarti 0, 1, 1,1. Berhenti di sini. Kenapa? Karena sudah ada 0, sudah ada titik 0. Ya, sudah di titik 0. Nah, untuk skala noniusnya kita lihat yang berhimpit atau membentuk satu garis yang sama. Satu garis yang sama. Kita lihat garis yang sama, oh ternyata 7. Jadi dia membentuk satu garis yang sama nih. Nah, ini ya, dia membentuk satu garis yang sama. Nah, kalau kita lihat kan dia membentuk satu garis yang nih. Nah, itu ya. Itu dia. Nah, sehingga dia membentuk satu garis lurus. Nah, itu yang kita gunakan untuk skala noniusnya. Nah, berarti skala noniusnya 7, berarti kita kalikan 0,01 menjadi 0,07 cm. Dan totalnya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Berarti 1,1 ditambah dengan 0,07 sehingga menjadi 0,17 cm. Oke, itu untuk skala nonius ya. Untuk skala nonius. Nah, kita hapus dulu nih. Oke. Nah, contoh lagi nih misalkan kayak gini. Ya. Contoh lagi misalkan ini pengukuran pada jangka sorong, ya. Nah, kita lihat dulu berapa skala utamanya. Nah, ini kan skala utamanya sudah diambil dari 2 ya. Berarti 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Nah, berhenti di sini. Kenapa? Karena sudah ada skala nolnya. Nah, berarti untuk skala utamanya itu nilainya adalah 2,7 cm. Nah, kita lihat skala noniusnya. Skala noniusnya itu kita lihat mana yang berhimpit atau membentuk satu garis yang sama. Nah, berarti 0, 1, 2, 3. 3 ini masih belum, karena belum sama nih. Ini belum sama. 4, 5, 6. Nah, ini 6 sudah membentuk satu garis yang sama atau berhimpit. Nah, ya, atau berhimpit. Berarti skala noniusnya adalah 6. Ingat ketelitiannya tadi 0,01 cm. Sehingga
Kita kalikan 0,01 cm menjadi 0,06 cm. Nah, tinggal kita jumlahkan skala utama dengan skala nonius. Hasilnya adalah 2,76 cm. Ya, ini hasil dari untuk pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, yang ketiga ini adalah mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini lebih teliti lagi dari jangka sorong. Kalau tadi jangka sorong ketelitiannya 0,01 cm, kalau mikrometer sekrup ini ketelitiannya 0,01 mm ya. 0,01 mm. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagian pada mikrometer sekrup. Apa saja bagian-bagiannya? Ini yang pertama. Ini ada poros geser. Ini ada poros tetap, ada poros geser atau poros landasan. Ini dan poros geser. Ini nanti ketika ini kita putar, ya, ini kita putar, ini pun juga akan bergeser, ya, akan bergeser. Nah, dan ada skala. Di sini nih ada skala atau disebut dengan skala utama. Ini skala utamanya di sini. Skala utamanya di sini, ya. Nah, berarti skala utamanya di sini nih. Ini skala utamanya di sini. Nah, untuk skala noniusnya yang mana? Skala noniusnya yang ini. Ini skala noniusnya. Nah, jadi ketika sudah kita ukur nanti, cara mengukurnya yang diputar itu adalah roda bergerigi yang di belakang. Ya, roda bergerigi yang di belakang. Ketika kita ukur sampai dia berbunyi tik satu kali. Nah, sampai dia berbunyi tik satu kali. Udah. Berarti itulah hasil pengukurannya. Misalkan bendanya kita letak di sini nanti, itu hasil pengukurannya. Kita lihat berapa skala utamanya, berapa skala noniusnya. Nah, biar lebih mudah, kita kunci aja langsung. Tek, kita kunci. Jadi biar dia tidak bergeser lagi hasil pengukuran kita. Ya. Nah, ini ketelitiannya bisa mencapai 0,01 mm ya. Untuk ketelitiannya itu 0,01 mm. Nah, oke, kita lanjut contoh. Oke, ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, misal tebal plat logam diukur dengan mikrometer sekrup seperti gambar. Tebal plat logam adalah, nah ini platnya. Ini plat logamnya. Nah, hasilnya ini. Hasilnya ini. Bagaimana cara kita melihatnya? Kita lihat dulu untuk skala utamanya. Bagaimana cara penghitungannya? Berarti ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Berarti skala utamanya adalah 4,5 mm. Ya. Berarti skala utamanya adalah 4,5 mm. Kita lihat untuk skala nonius. Skala noniusnya di sini sudah dilihatkannya angkanya langsung. Berarti di sini 45. Ini yang berhimpit di sini. Yang berhimpit di sini adalah 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Berarti ini 0 lagi. Jadi ini 45, ini 46 yang berhimpit di sini. 46. Nah, berarti skala noniusnya adalah 46. Kita kalikan dengan 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,46 ya, 0,46. Nah, hasilnya bagaimana? Kita jumlahkan skala utama dengan skala nonius ya. Berarti 4,5 ditambah 0,46. Hasilnya adalah 4,96. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Gitu aja, gampang banget untuk cara pengukurannya ya. Nah, misalkan ini lagi nih ada soal lagi. Berarti bagaimana cara pengukurannya pada soal ini? Nah, sama dengan tadi kita lihat dulu skala utamanya, berarti 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Berarti berhenti sampai di sini. Berarti skala utamanya adalah 3 mm. Kita lihat skala noniusnya. Sini kan ada 15 ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, 22 sudah membentuk garis lurus nih. Sudah membentuk garis lurus. Nah, membentuk garis lurus. Sehingga skala noniusnya adalah 22. Kita kalikan dengan ketelitiannya tadi, ingat ketelitiannya 0,01 mm. Sehingga menjadi 3,76
0,22 mm. Berarti untuk hasilnya adalah skala utama ditambah skala nonius menjadi 3,22 mm. Itu hasil menggunakan mikrometer sekrup. Nah, itu tadi untuk alat ukur panjang, ya, alat ukur panjang. Sekarang kita masuk ke alat ukur massa. Alat ukur massa yang pertama yaitu adalah neraca lengan. Neraca lengan ini kita lihat bahwa dia ada dua lengan. Nah, kenapa dikatakan neraca dua lengan? Karena ada dua. Fungsinya adalah satu untuk meletakkan beban atau benda yang akan kita ukur. Yang satu lagi kita untuk menentukan pin, ya, pin yang di bawah ini. Nah, yang kecil-kecil ini. Jadi, ini biasanya atau dulu digunakan pada kalau di pasar dulu ya, ada juga nih timbangan seperti ini, diletakkan bebannya, kan bebannya. Nah, diletakkan di sini. Oh, kalau bebannya besar, letakkan beban yang besar. Ini ukuran 100 gram, 50 gram, 25 gram, dan juga nanti ada ukuran satuan gramnya, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau udah seimbang, oh berarti sudah sama masanya. Berarti itulah massa yang dimaksud, ya. Nah, ini untuk menggunakan neraca dua lengan. Nah, contoh misalkan begini. Pada satu pengukuran massa benda dengan neraca dua lengan, keseimbangan tercapai ketika suatu lengan menampung anak timbangan. Nah, ada anak timbangan yang kecil-kecil tadi, ada 100 gram, 25 gram, dan 5 gram. Berapa massa benda yang diukur? Udah, tinggal kita jumlahin aja sebenarnya. Jadi, massa benda itu sama dengan jumlah anak timbangan. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan 100 gram tambah 25 gram tambah 5 gram. Hasilnya menjadi 125 gram. Itu hasilnya. Ya, ini kalau kita menggunakan neraca dua lengan. Nah, ada lagi neraca langkah. Prinsipnya sama dengan neraca dua lengan, tapi kalau neraca langkah ini kita sudah mempunyai angkanya sendiri. Jadi diletakkan bebannya di sini. Letakkan bebannya di sini. Jadi nanti ini skalanya akan jalan naik ke atas. Naik ke atas. Semakin berat dia, maka dia akan semakin tinggi di sini. Nah, jadi kita tinggal melihat, oh, ketika misalkan kita akan bebannya di sini, oh ternyata bebannya adalah 1 kilo. Nah, jadi kita tinggal bisa lihat di sini. Ini dengan menggunakan neraca langkah. Apa sih kekurangannya neraca langkah dengan neraca dua lengan? Yang pertama, dia kurang teliti. Ya, dia kurang teliti. Jadi, kita hanya bisa mengukur untuk benda sampai satuan saja, misalkan 5 gram. 1 gram. Nah, itu palingan ketelitiannya. Tapi kalau ini dengan untuk neraca langkah dan juga untuk neraca dua lengan. Nah, ada satu lagi yang lebih teliti daripada neraca dua lengan dengan neraca dua langkah. Apa itu? Yaitu neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus ini ada bagian-bagiannya. Nah, titik nolnya itu di sini. Atau titik seimbangnya itu di sini. Ya. Nah, jadi kalau dia sudah seimbang nanti kita pastikan garis lurusnya itu sama, mencapai titik atau mencapai seimbangnya di sini. Ya, bagaimana caranya? Ini kita letakkan bebannya di sini. Kita letakkan bebannya di sini. Nah, di sini nih ada 3 lengan, 1, 2, 3. Ya, nanti kita ukur. Kita ukur berapa? Nanti kita geser aja nih. Ada beban-bebannya nih masing-masing. Ya, ada bebannya masing-masing. Kita ukur. Nah. Ini untuk pengukuran 100, satuan 100, 100, 200, 300, dan seterusnya. Yang di belakang ini untuk satuan puluhan, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kalau ini untuk satuan 1 dan koma, misalkan 1,1, 1,5, dan sebagainya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Ya, sampai 10. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita letakkan bebannya di sini. Tekan bebannya di sini, otomatis ini nanti akan naik, naik ke atas. Ya, naik ke atas. Ini kita geser. Nah, lengannya ini kita geser. Oh, ternyata sampai kita ukurkan. Bagaimana cara kita mengukurnya? Kita naikkan yang satuan lebih besar dulu yang pertama. Ya, satuan lebih besar dulu pertama, berarti satuan yang 100. Oh, kita naikkan, belum juga. Naikkan 200, oh sudah turun dia, langsung ke bawah. Oh, berarti turun lagi 100. Kita naikkan yang puluhan. 10, 20, 30, 40. Oh, ketika dia 40, dia sudah turun ke bawah. Berarti turun lagi menjadi 30. Nah, baru yang satuannya kita geser. 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana dalam soal, ya. Contoh, biasanya seperti ini. Biasanya seperti ini dalam soal, ya. Nah, ini pengukuran untuk 100 gram, 100, 200, 300, dan seterusnya. Ini pengukuran puluhan, ini pengukuran satuan dan koma. Ya. Nah, jadi dari soal ini kita udah lihat nih, neraca paling atas itu nilainya adalah 300 gram. Neraca yang atau lengan yang di atas, lengan yang di tengahnya menunjukkan angka 70 gram. Ya. Dan lengan yang terakhir, kita lihat, oh ini adalah hasilnya 5,4 gram. Jadi bagaimana caranya? Tinggal kita jumlahin aja. Totalnya menjadi 375,4 gram. Ya. Nah, yang terakhir ada neraca digital. Untuk neraca digital, ini biasanya lebih teliti karena bisa mengukur sampai 0,000. Berarti 3 angka di belakang koma. Nah, biasanya ini digunakan sekarang ini pada orang tukang jual emas itu lebih banyak. Atau di pasar-pasar pun sekarang sudah menggunakan neraca digital. Jadi lebih akurat pengukurannya. Ya, lebih akurat pengukurannya. Nah, jadi untuk pengukuran neraca digital ini kita tinggal langsung aja letakkan bendanya di sini. Letakkan bendanya di sini, nanti akan tampil angkanya, berapa pengukurannya. Itu untuk menggunakan neraca digital. Nah, itu tadi untuk alat-alat pengukuran pada pengukuran massa, ya. Sekarang kita masuk untuk pengukuran waktu. Kita menggunakan arloji atau menggunakan jam. Sebagian kita sudah tahu ada jam dinding atau jam tangan. Nah, kita sudah bisa mengukurnya. Mengukurnya jam 1 lewat 30 menit. Nah, kita sudah bisa mengukurnya, ya. Ini sudah menjadi pelajaran SD lah. Ya, jadi kita sudah paham untuk mengukur pada arloji. Nah, kurangnya apa? Kurangnya dia hanya bisa mengukur sampai detik saja. Nah, jadi apa yang lebih teliti? Yang lebih teliti ini stopwatch. Kita bisa mengukur sampai 0, sekian detiknya. Ya, 0, sekian detiknya. Contoh ini dalam pengukuran ini. 18 menit 44 detik, 47. Nah, berarti sorry. Iya, 18 menit 44 detik. Ya, 18 menit 44 detik, 44 second atau detik. Ya. Nah, jadi pengukurannya lebih teliti untuk menggunakan stopwatch. Nah, atau kalau menggunakan stopwatch yang ini nih untuk pengukuran detik 0 sampai 60, ya. Dan ini untuk pengukuran menit 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti sampai 30 menit, ya, sampai 30 menit. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana cara pengukuran dengan menggunakan stopwatch yang ini. Kalau ini sih yang digital sudah langsung nampak dia, ya. Oke, contoh seperti ini. Nah, Adi berlari mengelilingi lapangan sepak bola dengan waktu ditunjukkan stopwatch. Lama Adi berlari adalah dalam satuan detik. Ya, dalam satuan detik. Yang pertama kita lihat adalah satuan menitnya dulu. Sekali, ini yang kecil ini untuk satuan menit. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Berarti berlari dalam jangka waktu 3 menit. Ya. Ingat, 1 menit 60 detik, berarti 3 menit dikali 60 menjadi 180 detik. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini skala detiknya. Skala detiknya adalah 25, ini 26. Nah, berarti 25, 26. Berarti skala detiknya, jarum detiknya adalah 26 detik. Tinggal kita jumlahin aja. Berapa sih hasilnya? Gitu. Totalnya 180 tambah 26 menjadi 206 detik. Dan jawabannya adalah A. Ini untuk pengukuran menggunakan pengukuran waktu, ya. Nah, ada lagi pengukuran untuk volume. Nah, untuk pengukuran volume ini kita bisa lihat, ya, untuk pengukuran volume. Misalkan menggunakan volume zat cair. Kita tinggal masukkan, ini namanya adalah gelas ukur. Ya, gelas ukur. Tinggal kita masukkan cairannya ke dalam. Misalkan kita bisa mengukur air, bisa mengukur minyak, bisa mengukur oli, bisa mengukur raksa misalnya, dan lain sebagainya, atau zat cair lainnya. Atau kalian membuat larutan
asam misalnya, berapa yang dibutuhkan, berapa mili misalnya yang dibutuhkan. Tinggal masukin aja ke sini. Masukin ke sini. Set, nanti tinggal lihat berapa skalanya. Ya, berapa skalanya. Nah, kalau di sini ini kita lihat misalkan pengukurannya adalah 40 ml. Nah, dimasukkan cairan, kita lihat skalanya. Ini 10, 20, 30, 40 adalah 40 ml. Ya, ini untuk pengukuran dengan menggunakan zat cair. Jadi tinggal langsung masukkan ke gelas ukurnya dan akan terlihat berapa hasil pengukurannya. Ya. Nah, untuk jenis-jenis alat ukur ini nih ada macam-macam dia. Ada gelas ukur, ada labu ukur, ya. Nanti itu biasanya orang-orang kimia lebih paham. Nah, kalau ini kita menggunakan volume zat padat. Kalau untuk kita mengukur volume benda yang beraturan itu lebih gampang. Kita misalkan mengukur volume kotak misalnya. Kita tinggal ukur berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Tinggal kita kalikan dapatlah volumenya. Tapi bagaimana caranya kita mengukur volume dari batu misalnya, ya. Mengukur volume batu misalnya. Nah, kita nggak tahu untuk pengukurannya akan lebih sulit kalau dengan menggunakan perhitungan rumus. Jadi cara lebih gampangnya kita masukin dulu air ke dalam gelas ukur. Kita ukur berapa volume air itu. Nah, yang pertama adalah kita masukin air. Oh, ternyata volumenya adalah 30 ml. Ya, 30 ml. Kita masukin batunya ke dalam. Kita masukin batunya. Setelah kita masukin batunya, ternyata hasilnya airnya naik menjadi 50 ml. Nah, berarti berapa volume dari batu? Tinggal kita kurangin aja. Volume akhir dikurangi dengan volume awal. Berarti 30 dikurangi dengan 50. Berarti volume batunya adalah 20 ml. Nah, tinggal gitu aja. Gampang banget cara pengukurannya. Contoh nih. Misalkan begini. Berapa volume benda yang terukur pada gelas ukur berikut? Nah, kita lihat nih. Awalnya adalah 60 ml, volume awalnya 60 ml. Nah, habis itu setelah kita masukin logamnya, ternyata volumenya menjadi 85 ml. Nah, berapa volume bendanya? Yaitu volume akhir dikurangi volume awal. Berarti 85 kurang 60 hasilnya adalah 25 ml. Nah, itu untuk pengukuran pada benda yang tidak beraturan. Oke. Mungkin itu aja ya materi untuk pengukuran pada materi kali ini. Nah, untuk materi berikutnya kita akan coba untuk bahas soal-soal dari materi sebelumnya, besaran, dimensi, dan juga materi untuk pengukuran ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Silahkan teman-teman, mudah-mudahan dan juga adik-adik materi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bantu subscribe dan like dan juga share-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.